ibadah Sekolah Minggu Online. Oke adik-adik, walaupun kita melakukan ibadahnya secara online, tidak mengurangi sukacita kita ya di hati, oke? Untuk itu, pagi-pagi ini karena kita ingin memuji Tuhan, kita akan mengucapkan selamat pagi sama Tuhan Yesus. Kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Selamat Pagi Bapa. Adik-adik, baru saja kita mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat 3 lagu pujian. Apa aja kakak ya? Wow, yang pertama lagu Aku Diberkati, yang kedua Kakek-kakek, dan yang ketiga Kerja buat Tuhan. Oke, kita nyanyikan dengan semangat ya. Oke kakak. Diberkati sepanjang
lagu dengan semangat, saatnya kita akan memasuki ibadah kita yang diawali dengan doa pembuka yang dibawakan oleh Kakak Lady. Oke adik-adik yang di rumah, boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa, kita satukan hati kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami Tuhan hingga hari ini Tuhan. Hingga saat ini ya Bapa, kami boleh bernafas dan juga memperoleh kesehatan yang daripadamu saja ya Bapa. Kami masih dengan anggota tubuh kami yang lengkap dan berfungsi semua ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa atas hari ini yang masih Engkau sediakan bagi kami ya Tuhan, atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu kami ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kiranya Tuhan, ibadah kami ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan, walaupun ibadah kami ini secara online ya Bapa, tapi tidak mengurangi sukacita di hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan hingga hari ini ya Bapa. Untuk hari-hari besoknya Tuhan, kami juga memohon berkat dari-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan segala kerendahan hati ya Bapa, kami memohon ampun Tuhan atas dosa dan perbuatan kami Tuhan yang mungkin menyakiti hati Tuhan dan juga sesama kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, masih tetap dalam posisi berdiri ya, karena kita mau angkat beberapa lagu pujian lagi nih. Tapi sebelumnya boleh nggak Kak kita Apa? tetap semangat? Boleh dong. Ya. Oke kakak yang pimpin ya, oke? Tepuk semangat. Semangat. Nah, adik juga semangat di rumah. Oke, kita ulangi lagi. Ayo, lagi. Yo. Oke, sekali lagi ya. Yo, Kak. Tapi harus semangat biar nggak diulangin lagi. Yo, oke, Kak. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa, ternyata kita masih pada semangat semua. Untuk itu kita mau angkat dua lagu pujian, apa Kak El? Yang pertama, mintalah. Oh, ini disambung lagu lagi. Oh iya. Dan yang kedua, Ada orang buta duduk minta-minta. Oke, udah gak sabar pengen nyanyi nih abang kakaknya. Oke. Oke, untuk itu kita angkat lagu ini dengan penuh semangat juga, oke? Oke, Kakak. Tetap berdiri. Katakan mintalah. Mintalah, mintalah, tetap akan diberi padamu.
duduk kembali karena sebentar lagi kita mau dengar sharing firman yang dibawakan oleh Inang Pendeta. Untuk itu, siapin Alkitabnya, bukunya, penanya, oke? Udah disiapin? Sudah. Udah siap semua? Sudah ternyata. Oke. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian yang menceritakan tentang kasih Yesus yang sangat indah dalam hidup kita. Kasih Yesus itu lebih indah dari apapun yang ada di dunia ini. Lebih indah dari pelangi yang warnanya 7 warna pun. Dan juga lebih indah dari bintang yang ada di Langit. Kita mau angkat lagu pujian apa, Kakak El? Kasih Yesus. Yesus. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Ya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk sama-sama ikut sekolah minggu. Walaupun kita masih sekolah minggu di rumah aja, supaya kita tetap sehat, tapi kita tetap ibadah kepada Tuhan. Sudah siap dengar cerita belum? Siap dong, Nang. Kakak abang di sini sudah siap belum? Siap. Sudah dong, Nang. Oke, kalau sudah siap mau dengar cerita firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Tuhan membawa kami di hari Minggu hari ini. Dan kami akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan memberikan pengertian bagi kami, supaya kami boleh memahami, boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Meskipun ya Tuhan, di tengah situasi sekarang ini yang sulit bagi kami untuk bertatap muka satu dengan yang lain, tetapi Tuhan sungguh baik masih mengizinkan kami boleh sekolah minggu via online. Kami juga bersyukur ya Tuhan Yesus, oleh karena Tuhan Yesus begitu baik. Meskipun kami masih kecil, tapi Tuhan menolong kami untuk belajar mengenal Tuhan Yesus. Berkati setiap kami ya Tuhan Yesus yang mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman itu tertanam di dalam hati kami, bertumbuh, dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati setiap kami Bapa, berkati juga abang kakak guru sekolah minggu yang ada, mereka yang melayani Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ungkapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kakak abang, Apa Iya, ini? Nang. kalau ada Alkitab Inang jatuh kayak gini, Iya. lalu kakak abang apa yang kakak abang lakukan? Lihat.
Oh, lihat. Lihat aja. Lihat. Lihat sambil diambil. Oh. Oh. Coba. Kalau nggak dilihat nggak kelihatan dong. Oh iya, iya coba kan? coba lihat Lihat dulu. dulu. Lihat lalu Diambil nang. Coba Coba. coba ambilnya. Setelah diambil, Kasih mainan. Oh. ternyata apa yang dilakukan oleh Abang Abang Jeffrey. Jeffrey, dia melihat dan mengambil lalu kasih dengan Ina. Apa ya maksudnya? Tunggu cerita selanjutnya, kita mau baca firman Tuhan. dari Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Ini perjanjian baru ya Kak Cepi? Kok kasih itu? Oh, Abang. Warna hitam, Bang. Ya di sini Nggak warna ada hitam sih, warna Bang. biru ya. Oh, merah. Oh, merah. Oh, hitam. Ibrani semua. berapa Oh, tadi iya. Nah? Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Dapat ke Bang Jeffrey? Udah dong Pak. Oh, Kirain mau kita dibantuin Jeffrey-nya. namanya Bang Hadrok. Sudah dapat? Sudah. Kita membaca sama-sama tapi bacanya pelan-pelan supaya adik-adik yang di rumah, mereka yang belum bisa baca bisa dengar dengan baik. Oke Kakak Abang? Siap. Oke. Oke, Nah, siap Inang. Oke, hitungan ketiga kita akan baca sama-sama Ibrani 10 ayat 24 dan 25. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, Kakak Abang, juga adik-adik yang di rumah, hari ini tema kita adalah bertolong-tolongan. Nah, apa sih bertolong-tolongan itu Kakak Abang di sini? Saling membantu, Ina. Saling membantu, Saling menasehati, saling nasihati, Saling mengajak. saling mengajak, saling memperhatikan, saling memperhatikan, Saling menjaga. saling menjaga, saling mencintai. saling mengasihi. mencintai. Wih, Mengasihi. semuanya saling Saling. yang baik-baik. Tapi nggak saling membenci kan Ina. Oh, Iya, iya. betul. Benar. Nah, bertolong-tolongan bisa diartikan juga kita melakukan sesuatu yang meringankan beban orang lain. Oh, iya. Seperti tadi, Inang jatuh Alkitabnya. Lalu ditolong oleh Abang Abang Jeffrey. Jeffrey. Abang Jeffrey ambil lalu kasih sama Iya. Inang. Itu menolong. Nah, firman Tuhan hari ini dari Ibrani 10 ayat 24 dan 25 ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita anak-anak Tuhan meskipun kita masih kecil, kita ini perlu satu kehidupan yang namanya kehidupan sosial. Tahu Kakak Abang kehidupan sosial itu apa? Tahu Saling Ina. membutuhkan orang lain. Betul sekali. Kakak Lady memang wow. Ya, hidup kita sebagai manusia sosial, kehidupan sosial berarti kita nggak bisa hidup sendiri. Iya. Betul kan? Iya, Iya, Ina. Ina. Karena apa, dari lahir aja orang tua yang lahirin kita, mama yang lahirin kita. Kita nggak bisa tiba-tiba muncul ada di dalam dunia ini. Wow. Kita perlu mama kita yang melahirkan kita. Lalu nggak bisa juga masih kecil tiba-tiba langsung besar bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa, ya kan Kakak Abang? Perlu Iya. orang tua yang merawat, memberi makan, menjaga sampai kita bertumbuh semakin hari semakin Dewasa. besar dan dewasa. Kita memerlukan orang lain. Itulah yang dinamakan kehidupan Sosial. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita ada 4 hal. Ya, banyak 4 ya. hal. Ingat ya, ada berapa? Oh, 4. Ya, 4-nya boleh begini, boleh begini. Boleh begini. Boleh begini. 3. Yang penting ada 4 hal. 4 hal. Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan kepada kita dari ayat 24, marilah kita saling Memperhatikan. Ya, yang pertama yaitu saling memperhatikan. Ketika kita bertolong-tolongan, kita nggak bisa kalau kita nggak perhatikan. Ya, nggak mungkin kita bisa tutup mata kalau orang lain lagi susah. Ya, kita harus memperhatikan.
nggak boleh juga cuek. Biarin aja dia jatuh. Itu tidak memperhatikan. Tapi kalau saling memperhatikan, itu kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus sudah memberikan kasih-Nya bagi kita. Kita juga mau mengasihi orang lain dengan saling memperhatikan. Supaya kasih itu ada di dalam hati kita, dia bangkit dari diri kita, lalu orang lain juga merasakan kasih. Tuh. Kasih siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saling memperhatikan itu kita melihat apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Memperhatikan mereka, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan. Contohnya kakak abang di sini perlu apa yang bisa saya bantu untuk kakak abang di sini. Kalaupun kita di rumah, kita bisa memperhatikan entah abang kakak kita, atau adik kita, atau orang tua kita. Kita perhatikan mereka. Mungkin mereka lagi sakit, kita bisa lihat, kita bisa perhatikan apa yang bisa kita tolong untuk orang tua kita. Nah, yang pertama yaitu saling memperhatikan. Nah, saling memperhatikan ini juga hubungan timbal balik. Kakak memperhatikan kakak Elpri pun juga memperhatikan Kak Isti atau memperhatikan abang yang lain. Jadi nggak bisa cuma satu arah. Kakak memperhatikan adik-adik, tapi adik-adiknya nggak memperhatikan. Tidak seperti itu, tapi hubungannya timbal balik, saling memperhatikan. Lalu yang kedua yaitu saling mendorong dalam kasih. Ya. Saling mendorong dalam kasih. Bukan dorong begini ya. Jatuh dong. Kalau mendorong begini itu tidak boleh. Nanti kawan kita, saudara kita jatuh, jadinya sakit kalau didorong Begitu. pakai tangan kayak gitu. Jadi dorongnya pakai Kasih. Mendorong dalam kasih. Nah, mendorong dalam kasih ini nggak mudah sebenarnya. Contohnya kita sebagai orang percaya, Tuhan Yesus ajarkan, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus membalas kejahatan dengan Kebaikan. nggak dengan yang jahat, kakak abang. Enggak dong. dong. Enggak dong. Kemudian selain itu, kalau kita ditampar pipi kiri, suruh kasih pipi Kanan. Artinya apa? Jangan membalas. Tidak membalas. Ketika mereka menyakiti kita, kita tidak boleh menyakiti kembali. Nah, itu kita mendorong dalam kasih. Kita menunjukkan kasih kita kalau kita mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita, mengasihi saudara-saudara kita. Walaupun mereka mungkin sekarang ini buat kita jengkel, buat kita marah. Lalu mereka menghina kita, mereka benci sama kita sekalipun, atau mereka memusuhi kita, yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan yaitu saling mengasihi. Apa yang mereka lakukan kita tidak perlu membalas. Kita tetap melakukan kasih, mengasihi sesama kita. Itu yang kedua, yaitu saling mengasihi. Mendorong. Ya, kasih. betul Dalam sekali. kasih. Mendorong dalam Kasih. Dan yang ketiga dari firman Tuhan ini yaitu kita mendorong dalam pekerjaan yang baik ya. Ini masih di ayat 24. Dan dalam pekerjaan baik. Nah, saling mendorong dalam pekerjaan yang baik ini jadi satu identitas orang Kristen. Bagaimana orang Kristen itu terkenal atau dikenal sebagai orang yang baik. Nah, dari apa? Dari kasihnya. Ya, dari kasihnya melakukan perbuatan baik. Jadi, kita melakukan perbuatan baik bukan karena kita mau dipuji orang lain atau supaya kita nanti masuk surga. Bukan itu. Tetapi karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah menolong kita, percaya kepada Dia, kita sebagai anak-anaknya, kita wajib untuk melakukan hal yang baik.
Kalau kita tahu hal yang baik tetapi kita tidak melakukannya, kita berdosa di hadapan Tuhan. Contohnya tadi, ada kawan yang jatuh, kita tahu apa yang kita lakukan, membantu dia untuk bisa bangun. Tetapi karena kita takut nanti dipikir kita yang menjatuhkan dia, kita lari, kita nggak jadi nolong. Itu kita bersalah di hadapan Tuhan. Kalau tahu kita melakukan hal yang baik, kita harus lakukan. Di rumah juga kayak gitu. Sudah tahu ini lantai lagi kotor, mama lagi sibuk di dapur masak. Lalu kita tahu sebenarnya apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, kakak, abang? Membersihkan. Membersihkan dengan menyapu. Tetapi kita beralasan, aku masih ada mau main game, biarin aja lah itu kotor, nanti mama juga akan yang bersihkan. Sebenarnya kita tahu kita bisa melakukannya, itu perbuatan yang baik, tetapi kita tidak melakukannya dengan sengaja. Itu kita bersalah di hadapan Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita diajar pagi hari ini untuk melakukan pekerjaan yang baik. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Dan sekarang yang Terakhir. keempat, yang terakhir. Yang terakhir itu di ayat 25. Ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, di sini Tuhan Yesus ajarkan jelas, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Nah, ibadah itu kesempatan bagi kita untuk menyembah Tuhan. Ya, contohnya sekarang, siapa yang diuntungkan ketika kita menyembah Tuhan? Tuhan diuntungkan atau kita yang diuntungkan? Kita Daina. Iya, kita semua yang diuntungkan karena kita semakin mengenal Tuhan. Tuhan nggak perlu sebenarnya disembah, diagungkan, tetapi karena kita sadar kita sudah dipilih, kita sudah dipanggil, kita sudah ditebus, kita beribadah untuk semakin mengenal Tuhan Yesus. Nah, ibadah juga kita tidak hanya menerima berkat Tuhan. Kayak pagi hari ini kita terima firman Tuhan gini aja, tidak. Tetapi ibadah juga membuat kita untuk bisa berbagi kepada orang lain. Ya. Jadi ibadah merupakan kesempatan kita menyembah Tuhan, tetapi ibadah juga tidak hanya kita menerima anugerah Tuhan, tetapi kita bisa berbagi kepada orang lain. Lalu dengan ibadah juga itu membuat iman kita semakin bertumbuh. Ya. Dari ibadah iman kita semakin bertumbuh. Adik-adik semuanya tahu bibit apa aja, entah itu bibit sayuran, bibit bunga atau bibit cabai, itu dia akan tetap jadi bibit kalau dia tidak ditanam. Tapi kalaupun ditanam, dia harus diapakan ini? Dirawat, dipupuk, dibersihkan, disiram. Supaya apa? Biar bertumbuh. Supaya dia bertumbuh semakin besar dan berbunga lalu menghasilkan buah. Nah, iman kita juga kayak gitu. Melalui ibadah iman kita juga semakin bertumbuh. Ingat ada lagu yang mengatakan, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, kalau mau tumbuh kita baca kitab suci dan doa setiap hari. Ya, itu kalau kita mau bertumbuh dari ibadah, kita juga baca firman Tuhan, kita juga berdoa, kita juga memuji Tuhan, dan kita semakin bertumbuh. Nah, dari 4 hal ini, siapa yang masih ingat? Kakak abang di sini masih ingat
Apa, Nah? masih Ingat Yang pertama tadi apa ya? Oh, saling saling memperhatikan. Memperhatikan. Lalu yang kedua, mendorong dalam kasih. Lalu yang ketiga, perbuatan baik, perbuatan baik, mendorong Iya. dalam Pekerjaan perbuatan baik. yang yang keempat, janganlah menjauhkan Janganlah diri menjauhkan diri dari berbagi, ibadah. berbagi. iya. Iya nggak, Nang? Ya, Oke. Oke. Nah, dari 4 hal ini, dari tema bertolong-tolongan, apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan di rumah? Kan sekarang kita di rumah aja. Gimana kita bisa nolong orang lain yang jatuh? Wow. Kan kita di rumah, nggak lihat teman-teman kita yang jatuh di luar. Mereka juga ada di rumah. Lalu gimana caranya kita bertolong-tolongan di rumah, kakak abang? Contohnya satu aja. Siapa yang berani di sini, kakak abang? Wow. Siapa nih? Siapa nih? Ayo, siapa yang berani mau kasih contoh satu? Bang Kakak Jack. Elprina. Oh, Apa ya, Nah? aku coba, Nang. Aku coba. aku Oke, coba. Abang Coba. Sadrak. Kan sekarang kan lagi masa-masa pandemi nih, Nah, nggak boleh. Iya. Kalau ke sekolah minggu kan, contohnya kawan kita butuh pensil, kita kasih gitu. Iya. Karena nggak lagi, sekarang kan lagi masa-masa pandemi, kan lagi sekarang ada HP gitu. Nggak apa-apa kita tanya kabar kawan-kawan kita, gimana kabarnya, sehat selalu. Keluarga kita juga kita tanya, itu udah bertolong-tolongan dalam kasih. Iya. Itu yang dari aku, Nah. Itu memperhatikan di Iya. situ. Itu bertolong-tolongan. Oke, itu benar yang dibilang Abang Sadra. Kita bisa memperhatikan orang lain, teman kita lewat handphone, tanya kabarnya, kayak gitu. Lalu di rumah juga kita bisa bertolong-tolongan, menolong orang tua kita, bapak mama atau kakak abang kita atau adik kita. Apa yang perlu mereka bantu supaya kita membantu mereka? Apa yang perlu mereka untuk kita tolong? Mungkin di rumah mama lagi sibuk, bapak lagi sibuk, adik perlu dijaga, lalu kakak atau abang bisa jaga adiknya. Itu menolong orang tua dengan menjaga adik. Jangan adiknya malah dibiarin aja, kita bermain sendiri. Selain itu, kita juga bisa bertolong-tolongan di rumah dengan cara membantu. Ya, masa sekarang ini membantu orang lain tuh diperlukan sekali. Banyak orang yang terkena virus corona, pandemi. banyak juga yang meninggal, banyak juga yang di rumah sakit. Sekarang rumah sakit udah penuh. Kita bisa bertolong-tolongan dengan mereka, nggak langsung ketemu sama mereka. Kita bisa ajak bapak mama kita di rumah. Bapak mama, ayo kita berdoa untuk saudara kita mungkin yang terkena, atau untuk orang lain, atau untuk bangsa kita supaya Tuhan pulihkan. Itu juga sudah menolong, bertolong-tolongan, meringankan beban orang lain dengan doa. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan meskipun kita di rumah melalui firman Tuhan pagi hari ini. Dan kakak harap tidak hanya adik-adik di rumah yang melakukan, tetapi kakak abang di sini semua juga saling bertolongan. Jadi kakak abangnya bertolong-tolongan, adik-adiknya juga bertolong-tolongan, dan kita saling menolong. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur oleh karena Tuhan baik dalam hidup kami, memberikan kepada kami satu pelajaran yang indah bagi kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, untuk kami menjadi anak yang mengasihi sesama kami. Kami hidup bertolong-tolongan, kami hidup saling memperhatikan, kami hidup saling melakukan perbuatan yang baik. Dan kami rindu ya Tuhan Yesus, setiap firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Bapa, dan biarlah Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami, baik kami kakak abang guru sekolah minggu maupun adik-adik di rumah. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus, dan kami akan melanjutkan sekolah minggu kami dengan memuji Tuhan, dan biarlah Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita baru saja mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Ina Pendeta. Oke, puji
Puji Tuhan kita terberkati sama firman yang sudah disampaikan Tuhan. Untuk itu kita mau meresponi firman Tuhan dengan sebuah lagu yang menyatakan bahwa kita sebagai anak terang kita harus membawa terang kemanapun kita berada. Iya. Harus tolong menolong seperti apa yang dikatakan oleh Inang Inang Bande. Oke, kita angkat. Berapa lagu pujian kakak? 2. 2. Apa aja judulnya? Aku anak terang dan anak sekolah minggu. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Semangat ya adik-adik. Aku anak terang, tugasku membawa terang. Aku anak terang, Yesus menjadikanku. Aku anak terang, kamu aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di mana? Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Anak sekolah minggu dengar sekarang. Turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Baiklah adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita telah memuji nama Tuhan, dan kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang sungguh mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami dapat beribadah kepada Engkau, kami dapat memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan pengharapan bagi kami untuk tetap senantiasa menjadi anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan. Biarlah firman-Mu bertumbuh berbuah di dalam hidup kami. Bimbing kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam rumah kami masing-masing Tuhan, walaupun kami dalam situasi pandemi saat ini terbatas situasinya, tetapi Tuhan, kami tahu Engkau menjaga dan melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Lindungilah orang tua kami, mereka yang sedang bekerja di luar sana pun Tuhan yang sertai, lindungi, jauhkan dari segala penyakit yang mengancam kami pada saat ini. Biarlah kasih Tuhan melindungi kami, menolong mereka, para tenaga kesehatan, menolong mereka yang sedang sakit, agar mereka pulih, sembuh, dan mereka bisa kembali seperti sedia kala. Dan kami pun merindukan agar kami bisa kembali beribadah di tempat kami, di gereja kami, bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Berkati kami semuanya ya Bapa. Guru-guru sekolah minggu juga demikian, Tuhan yang sertai dan pimpin, berkati kami. Terpujilah Engkau Allah yang sungguh mengasihi hidup kami. Dengarkan setiap seruan doa kami, juga khususnya adik-adik yang di rumah, jika mereka sedang sakit,
Tuhan sembuhkan dan jamah dan pulihkan. Jika mereka sedang di dalam kesusahan, Tuhan berikan damai sejahtera. Biarlah kami tahu bahwa Engkau menyertai mereka, walaupun masih harus belajar di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Biarlah kami menikmati hari ini di dalam penyertaan dan kasih Tuhan saja. Hanya di dalam nama Yesus, dengarkan doa kami dan juga ketika kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Sehat, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus